Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum menjalankan ibadah, orang-orang muslim harus dalam keadaan bersih dari hadas dan najis. Hadas terbagi menjadi dua jenis, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Untuk hadas kecil cukup dengan berwudu atau tayamum. Namun untuk hadas besar, orang-orang muslim harus mandi. Oleh karena itu, mandi setiap hari merupakan suatu kewajiban bagi manusia. Dalam agama Islam terdapat hal-hal yang dianjurkan, diizinkan, dan juga yang dilarang. Dalam Islam, mandi merupakan salah satu cara untuk membersihkan diri dan memperoleh keberkahan. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu menjaga kebersihan dan melakukan mandi sesuai dengan situasi yang dianjurkan Rasulullah. Pertama, mandi disunahkan pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Hal ini didasarkan pada hadis dari sahabat Al-Faqih bin Sa'ad radhiyallahu anhu dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Selain itu, Al-Faqih juga selalu memerintahkan keluarganya untuk mandi pada hari-hari tersebut. Kedua, mandi juga disunahkan saat mengenakan pakaian ihram untuk haji atau umrah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Hal ini didasarkan pada hadis Zaid bin Sabit yang menggambarkan Nabi melepas pakaian dan mandi sebelum memulai ihram. Ketiga, mandi dianjurkan ketika seseorang memasuki kota Mekah, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Umar berdasarkan hadis dari Nabi. Hal ini dilakukan karena Nabi Muhammad juga melakukan hal yang sama. Keempat, mandi dianjurkan setelah seseorang sadar dari pingsannya, seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad ketika sedang sakit. Hal ini didasarkan pada hadis Aisyah, di mana Nabi meminta air dalam bejana dan mandi setelah sadar dari pingsannya. An-Nawawi menjelaskan bahwa mandi setelah sadar dari pingsan dianjurkan, terutama jika pingsan tersebut terjadi berulang kali. Yang kelima, mandi setelah berhubungan intim dengan istri disunahkan, seperti yang dijelaskan dalam hadis Abu Rafi. Beliau berkata bahwa pada suatu hari Nabi menggilir istri-istri beliau, dan setiap kali selesai berhubungan badan, beliau mandi sebelum melanjutkan ke istri berikutnya. Abu Rafi menanyakan, mengapa Nabi tidak cukup mandi sekali saja? Namun beliau menjawab bahwa mandi setiap kali selesai berhubungan badan lebih suci, lebih baik, dan lebih bersih. Yang keenam, disunahkan bagi wanita yang sedang mengeluarkan darah akibat sakit untuk mandi setiap kali sholat, seperti yang dianjurkan dalam hadis Aisyah. Ummu Habibah mengeluarkan darah istihadah atau darah penyakit selama 7 tahun. Lalu bertanya kepada Nabi tentang masalah ini. Beliau memerintahkan kepadanya untuk mandi dengan bersabda, "Ini akibat urat yang luka." Maka Ummu Habibah selalu mandi untuk setiap kali sholat. Yang ketujuh, mandi setelah memandikan mayit disunahkan, seperti yang ditegaskan dalam hadis Abu Hurairah. Nabi bersabda, "Barang siapa memandikan mayit, maka hendaklah ia mandi. Barang siapa yang memikulnya, hendaklah ia berwudu." Para ulama sendiri memiliki perbedaan pendapat mengenai
apakah orang yang memandikan mayit wajib mandi atau cukup berwudu? Mayoritas ulama dari para sahabat dan ulama sesudahnya mengatakan bahwa mandi setelah memandikan mayit tidak wajib, namun disunnahkan. Sebagian ulama berpendapat bahwa minimal harus berwudu setelah memandikan mayit. Yang kedelapan, mandi sebelum sholat Jumat adalah suatu ibadah yang disunnahkan. Hal ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar bahwa Nabi bersabda, barang siapa menghadiri sholat Jumat, baik laki-laki maupun perempuan, maka hendaklah ia mandi. Sedangkan yang tidak menghadirinya, baik laki-laki maupun perempuan, maka ia tidak punya keharusan untuk mandi. Ulama yang menyatakan bahwa mandi Jumat itu wajib dengan argumen dari dua hadis dari Bukhari dan Muslim yang menyebutkan bahwa setiap muslim harus mandi 1 kali dalam seminggu. Dan hadis lain yang menyebutkan bahwa jika salah seorang di antara kita menghadiri sholat Jumat, maka hendaklah ia mandi. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa mandi Jumat hanya disunnahkan. Mereka berdalil dengan hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa berwudu di hari Jumat, maka itu baik. Namun barang siapa mandi ketika itu, maka itu lebih afdol. Hadis ini didoifkan oleh sebagian ulama, namun ada juga yang mensahihkannya. Sahabat beriman, lalu bagaimana cara mandinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah memiliki tempat mandi yang sangat mewah, bahkan bisa disebut sebagai tempat mandi para raja. Kemewahan yang ada bukanlah dari benda-benda yang ada dalam kamar mandinya, namun hakikatnya. Jika kita menginjak tempat tersebut, kita bisa merasakan keindahan air yang ada di sana. Cara mandi yang benar tidak hanya dengan melepas pakaian dan langsung menyiramkan air ke seluruh tubuh. Ada urutan yang harus diikuti, yaitu dimulai dengan menyiramkan air ke telapak kaki, lalu betis, paha, perut, dan pundak. Setelah itu, berhentilah sejenak selama 5-10 detik dan rasakan seperti ada uap atau angin yang keluar dari ubun-ubun. Barulah kemudian kita bisa melanjutkan mandi seperti biasa. Hikmah dari cara mandi yang benar ini adalah untuk menghindari retaknya tubuh, seperti halnya gelas yang diisi air panas kemudian diisi air dingin. Tubuh kita juga cenderung panas, sedangkan air mandi yang kita gunakan cenderung dingin. Jika kita langsung menyiramkan air ke seluruh badan atau bahkan kepala, angin yang seharusnya keluar malah terperangkap dan bisa menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Jika cara mandi kita tidak benar, maka dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, seperti jatuh di kamar mandi, stroke, masuk angin, dan migrain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui cara mandi yang benar, agar tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari berbagai masalah kesehatan. Lalu perhatikan juga waktu yang dianjurkan dan dilarang oleh Rasulullah ketika mandi. Sahabat beriman, walaupun tidak ada batasan waktu, namun terdapat waktu-waktu tertentu yang dianjurkan untuk mandi dalam agama Islam. Menurut buku fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 2 karya Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili, waktu mandi menurut mazhab Syafi'i adalah pertengahan malam. Sedangkan menurut mazhab Maliki dianjurkan pada 1/6 terakhir malam dan setelah sholat subuh. Sementara itu, mazhab Hanafi dan Hambali memerintahkan untuk melakukan mandi setelah sholat subuh. Dari keempat mazhab tersebut, dianjurkan untuk mandi pada pagi hari, baik setelah tengah malam maupun setelah sholat subuh. Hal ini dikarenakan pada waktu tersebut kandungan ozon pada air sangatlah tinggi, sehingga tubuh terasa lebih segar dan daya tubuh meningkat. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim,
sangat penting untuk menjaga waktu mandi yang baik dan dianjurkan dalam agama Islam. Dalam agama Islam juga terdapat 3 waktu yang dilarang untuk mandi. Larangan ini ditetapkan karena pada waktu-waktu ini tubuh manusia sedang mengalami kondisi yang rawan dan memerlukan istirahat. Pertama, 30 menit setelah sholat asar. Pada waktu tertentu, suhu tubuh manusia meningkat dan sangat tidak disarankan untuk mandi pada saat itu karena dapat menimbulkan rasa lelah dan letih. Salah satu larangan yang harus diperhatikan adalah jangan mandi selama 30 menit setelah sholat asar. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka akan berdampak buruk pada tubuh. Waktu mandi yang dilarang ini biasanya terjadi pada jam 3 sore, di mana banyak orang melakukan aktivitas mandi setelah beraktivitas, seperti bekerja atau sekolah. Pada saat itu, kondisi darah dalam tubuh tengah dalam keadaan panas, dan mandi pada waktu tersebut dapat meningkatkan resiko kematian mendadak, bahkan jika menggunakan air dingin. Jantung bisa berdebar semakin cepat, dan kinerja jantung semakin melemah, sehingga orang yang memiliki masalah jantung harus lebih berhati-hati. Oleh karena itu, disarankan untuk menghindari mandi selama 30 menit setelah sholat asar pada waktu kondisi darah dalam tubuh sedang panas. Yang kedua, waktu maghrib. Pada waktu maghrib, jantung masih lemah, sehingga mandi pada saat tersebut dapat meningkatkan resiko terkena penyakit paru-paru basah. Sebaiknya hindari mandi pada waktu tersebut, khususnya 30 menit setelah sholat asar hingga setelah sholat maghrib, sekitar pukul 6 sore hingga 7 malam waktu setempat. Jika tetap memaksa mandi pada waktu tersebut, maka dapat menyebabkan jantung mengalami kaget dan berpotensi menyebabkan kematian mendadak. Hal ini karena tubuh sedang dalam kondisi panas dan terkena air dingin pada saat itu dapat membuat tubuh kaget, terutama bagi orang yang memiliki riwayat penyakit jantung atau pembuluh darah. Hal ini dapat menyebabkan masalah serius atau bahkan fatal. Sebaiknya selalu sesuaikan suhu tubuh sebelum mandi. Jika ingin menggunakan air hangat, maka gunakan air hangat sesuai dengan suhu tubuh yang dibutuhkan. Yang ketiga, sesudah Isya hingga jam 12 malam. Waktu setelah Isya adalah saat yang penting bagi jantung manusia untuk beristirahat. Oleh karena itu, mandi pada waktu itu dapat merusak jantung seseorang dan bahkan menyebabkan penyakit rematik. Jangan mandi antara pukul 7 hingga 12 malam, karena suhu tubuh sedang panas pada waktu itu. Dan memaksa mandi dapat membahayakan tubuh karena tidak sesuai dengan suhu tubuh. Mandi dengan air dingin pada saat suhu tubuh sedang panas dapat menyebabkan rasa tidak nyaman setelah mandi. Selain itu, hal ini juga dapat menyebabkan otot menjadi kaku meskipun tidak terlalu berbahaya. Menurut Rasulullah, mandi yang tepat adalah di waktu subuh atau sebelum subuh, karena pada saat itu air mengandung ozon lebih tinggi, sehingga sangat baik untuk tubuh dan bisa membuat Anda awet muda serta meningkatkan daya tahan tubuh. Sahabat beriman, tambahan informasi yang perlu diketahui bahwa larangan-larangan tersebut tidak berlaku secara mutlak dan tidak ada sanksi apapun jika melanggar larangan tersebut. Larangan tersebut hanya dianjurkan agar tubuh tidak terganggu keseimbangannya. Namun sangat penting untuk mencuci anggota tubuh yang berkeringat, terutama pada daerah-daerah tertentu, seperti ketiak, selangkangan dan bokong, untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.